sahabat museum. Sekarang kita sedang berada di Museum Daerah Deli Serdang. Kita akan ketemu ngobrol dengan Bang Putra, Kepala Museum Daerah Deli Serdang, untuk mengulik, membahas, dan juga mengetahui sejarah masuknya Islam yang ada di Kabupaten Deli Serdang melalui peninggalan sejarah, yaitu koleksi nisan Kajang Batu yang ada di Museum Daerah Deli Serdang. Ya, sahabat museum, sekarang kita udah sama Bang Putra, Kepala Museum Daerah Deli Serdang. Bang Put, kira-kira bisa dijelasin gimana ceritanya nisan Kajang Batu ini bisa sampai di Museum Daerah Deli Serdang? Jadi gini, dulu tahun 2002-2001 masalah kita ada identifikasi tentang objek diduga cagar budaya. Jadi ketemulah dengan nisan itu di hamparan Perak, Keberatan masalah di Batu Kajang. Jadi kita kaji lah, kita kaji dan kita bawa museum, panggil pengkaji, dan ternyata ini ada hubungannya dengan Samudra Pasai. Samudra Pasai? Ya, kerajaan Samudra Pasai, yaitu Sultan dari Aceh sana ke Aceh. Tapi kita belum berani bilang proses pindahnya itu atau adanya nisan itu di sampai hamparan Perak itu gimana, kita belum berani bilang, tapi kajiannya nggak ada. Nanti kalau salah ngomong, salah persepsi, kita susah pertanggungjawabannya ke masyarakat gitu. Tetapi memang diindikasi ada pengaruh Islamnya masuk ke Deli Serdang. Nah, kita nggak tahu nih dari Aceh yang dibawa di masa Kesultanan atau Kerajaan Samudra Pasai Aceh itu masuk ke Deli Serdang melalui hamparan Perak, bagaimana itu sudah dikaji tapi belum berani kita publikasi. Tapi indikasi ada di situ. Terpengaruh dari Aceh. Terpengaruh dari Aceh. Gimana prosesnya? Itu yang di pengkajian memang udah ada pengaruh Aceh. Ada pengaruh Aceh karena bentuk reliefnya itu sama dengan reliefnya sama dengan yang ada di Aceh. Nah, sampai kemarin tuh kita kaji, kita masukkan ke media sosial, dan yang nggak nyangkanya ada dari Museum Samudra Pasai itu nelfon, Bang Putra katanya, kami lihat ada nisan Batu Kajang yang bermotif Aceh, Samudra Pasai. Oh iya, mereka tertarik untuk datang karena menurut mereka, ini kita nggak bisa bilang kajian ya, menurut mereka hasil kajian mereka itu ada sultan yang hilang. Iya, hilang naik mana nggak tahu. Karena kan bentuk relief itu per nisan itu mencerminkan siapa orangnya. Semakin besar, semakin megah motif reliefnya, desainnya, berarti dia orang penting, sultan atau apa segala macam yang dianggap mempunyai pengaruh yang besar di masa itu. Dibuatkanlah nisannya dengan nisan motif yang besar, megah, dan yang kita punya itu besar dan megah. Nah, dan dikasih mereka itu sultan mereka yang hilang gitu. Nah, kalau dari abang sendiri terkait demografi lah, kita bilang demografi penduduk di Deli Serdang itu gimana, Bang? Karena kan ketika kita bicara sejarah lah ini ya, perkembangannya, kita pasti akan berbicara mengenai manusia. Karena kan objek dari sejarah itu adalah manusia, pelaku sejarah itu adalah manusia. Artinya ketika ada Islam di Deli Serdang, pastinya kan ada kegiatan-kegiatan Islam yang sebelumnya itu sudah ada di Deli Serdang. Nah, terkait dengan demografi itu gimana, Bang? Kayak ritual-ritual khusus gitu ya, berkaitan dengan religi, ya kan? Nah, nanti ini bakal ada yang diselenggarakan sama Kedatukan, kalau nggak salah ya, Kedatukan 10 Kuta di hamparan Perak. Nah, itu nanti mereka ada buat acara religi kayak zikir atau tadi lupa saya, bisa dicek ke sana kan.
yang mungkin itu sudah ada turun-temurun, Oke, ya. sudah dilakukan sama kedatangan 10-20 Kuta di Palempera. Oh ya, yang di Hamparan Perak itu adalah bagian dari wilayahnya Urung 10-2 Kuta. 10-20 Kuta. Saya sempat tahu juga ada Urung 10-2 Kuta, Urung Sunggal, Urung Serembah sama Serba Nyaman. Ya. Nanti tuh ada mereka tuh melaksanakan rutin setiap tahun menjelang bulan Ramadan, bulan puasa. Jadi nanti boleh cek sana. Yang pastinya ini kan nggak terjadi begitu aja. Modern, pas masa modern kita buat kan tidak. Dia sudah ada, Ya pastinya. udah dilaksanakan dari zaman nenek moyang mereka dulu, Ya. udah lama. Dia tuh mesti dijaga tradisinya, ritual-ritualnya untuk menyambut bulan puasa, ritual agama Islamnya seperti itu. Dan nggak mungkin cuman maksudnya 10 itu tempat ini pasti ada yang menyebarkan. Jadi ada yang membawa dan dilaksanakan sama Kedatukan dan berjalan sampai sekarang. Nah, sahabat museum, tadi kita udah sama-sama mendengarkan banyak hal mengenai sejarah masuk dan berkembangnya Islam di Deli Serdang melalui bukti adanya nisan Kajang Batu yang sekarang menjadi koleksi di Museum Daerah Deli Serdang. Tadi Bang Putra juga ada ngomong bahwasannya perkembangan Islam itu tidak terlepas dari adanya tradisi yang dilakukan oleh masyarakat setiap tahunnya. Nah, salah satu tradisi yang masih berlangsung sampai sekarang adalah ziarah kubur atau ziarah akbar yang dilakukan oleh keturunan Urung 10-2 Kuta ke makam para pendahulunya atau makam para leluhurnya. Nah, sahabat museum yang penasaran dengan kegiatan tradisi ziarah kubur tersebut, yuk kita ke sana, kita lihat acara dan kegiatannya seperti apa. Oke sahabat museum, sekarang kita udah ada di Masjid Al-Hafiz, Desa Hamparan Perak, Kecamatan Hamparan Perak. Nah, kita mau melihat ada acara tradisi ziarah akbar yang diselenggarakan oleh Urung 10-2 Kuta. Urung 10-2 Kuta ini merupakan salah satu urung yang berada di wilayah Kabupaten Deli Serdang yang merupakan bagian dari Kesultanan Deli. Nah, seperti apa acaranya dan kabarnya ada datuknya, Datuk Adil yang hadir untuk langsung memimpin acara tersebut. Ikuti terus jalan-jalan kita hari ini. Yuk. Kami berharap mari kita besarkan di Hamparan Perak ini. Baik dari budaya, adat istiadat, keluarga besar daripada Datuk Adil melakukan ziarah akbar. Maka kedatuan tidak akan aku makan lama sebelum aku persatukan beberapa kerajaan. Salah satunya disebutkan adalah kerajaan Agung. Masjid Kedatuan 10 Kuta ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Oke sahabat museum, sekarang kita akan ziarah akbar di leluhurnya atau para tetua pendiri dari Urung 10-2 Kuta. Sangat bagus ya tentunya untuk apa yang mau kita buat. Jadi langsung tadi kita udah ketemu dengan datuknya, Datuk 10 Urung 2 Kuta, dan ini kita sedang ziarah akbar. Yuk ikut terus. Kalau leluhurnya di sini yang dimakamkan di sini ada berapa jumlahnya? Leluhur yang ada di sini dalam catatan dan keterangan dari Datuk 4 suku ataupun Datuk Adil, ini ada sekitar 16. Tapi di luar ada sekitar 13 dan di dalam ada 3. Oke. Yang paling tua, Pak? Yang paling tua ada ini, yang Datuk tua. Datuk tua. Iya. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Adil yang telah mengundang kami. Tentunya ini akan terus kita tindak lanjuti ke depan,
banyak situs-situs sejarah dari Kesultanan Delhi dan Urung 10 Dua Kuta. Mari sama-sama ini kita lestarikan, kami juga harapan-harapan dari perkembangan Islam di Deli Serdang tidak lepas dari objek peninggalan sejarah yang tersebar di berbagai tempat yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Peninggalan sejarah ini menjadi bukti, baik itu masjid, nisan, dan Al-Quran, serta benda-benda lainnya. Menghidupkan kembali narasi cerita mengenai peninggalan sejarah itu adalah cara yang tepat untuk melestarikan dan menghargai sejarah panjang perkembangan Islam di Deli Serdang. Oke sahabat museum, berakhir sudah tadi serangkaian acara ziarah akbar Urung 10 Dua Kuta yang berada di Desa Hamparan Perak, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang. Ini acaranya tadi sangat husuk ya, dan merangkum berbagai banyak cerita. Jadi ya seperti tadi yang kita bahas dengan Bang Putra di museum, bahwasannya Hamparan Perak itu memiliki banyak makam-makam tua yang menjadi bukti atau identitas perkembangan Islam yang ada di Kabupaten Deli Serdang, dan yang ada di belakang saya ini merupakan salah satu di antaranya. Tadi juga sempat kita tanya mengenai Islam di Deli Serdang, apakah bermula dari Hamparan Perak, dan itu juga menjadi sebuah pemikiran besar bagi kita tentunya. Tapi yang jelas bukti sejarah menunjukkan bahwasannya nisan-nisan tua yang ada di belakang saya ataupun tadi yang ada di museum menunjukkan bahwasannya Islam itu memang lebih dulu atau berawal dari Hamparan Perak. Sahabat museum, selamat menjalankan ibadah bulan suci Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin. Ikuti terus perjalanan Museum Daerah Deli Serdang, mengulik, mengulas, dan menceritakan lebih banyak mengenai tinggalan sejarah dan budaya yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Sultan Imam Uluan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.